Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang pesan Tuhan. Ya agak unik, tapi ini yang Tuhan mau supaya kita paham tentang apa yang namanya berserah kepada Tuhan itu. Nah, judul pesannya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah terima di aplikasi ADB maupun di apa yang sudah dibagikan di grup, tentang berserah atau pasrah. Ya. Dua kata ini adalah kata yang gak asing buat kita. Ya, seringkali kita orang percaya seringkali mengucapkan kata udah berserah aja deh, udah berserah sama Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, ya udah deh pasrah aja. Nah, berserah atau pasrah atau pasrah ini seringkali juga digunakan, tapi orang lebih sering pakai kata pasrah. Sebenarnya intinya kan berserah atau terserah gitu kan. Dua-dua hampir mirip karena datang dari akar kata yang sama kan. Yang satu berserah, yang satu terserah. Nah, kita akan belajar bahwa ternyata dua kata yang datang dari akar kata yang sama memiliki arti yang sangat berbeda. Nah, ini yang Tuhan mau kita sama-sama belajar tentang apa yang dimaksud dengan pesan berserah atau pasrah ini. Nah, dua kata ini seringkali digunakan oleh orang percaya di dalam memutuskan suatu sikap atau respon apa yang harus diambil Bapak Ibu Saudara ketika sudah mengalami sebuah situasi yang cukup berat dan pelik dan gak tahu harus melakukan apa lagi. Dan terasa sudah gak mampu lagi menghadapinya. Maka muncul kan keputusan untuk mengambil langkah yang mana. Berserah dalam pengertian berserah sama Tuhan, atau pasrah aja deh. Nah, oke, saya jelaskan kata pasrah dulu ya. Supaya gini nih, di pembukaan ini supaya kita paham dulu nih peletakannya nih. Oke, pasrah. Pasrah itu adalah menyerahkan seluruh hasil sepenuhnya kepada apapun. Ya, namanya juga pasrah. Jadi menyerahkan seluruh hasilnya mau apa deh, kepada siapapun, kepada apapun. Tanpa orang yang bersangkutan melakukan suatu usaha lagi. Artinya lebih cenderung pasif. Tidak melakukan tindakan apa-apa lagi. Dan hasilnya ya udah apa aja lah. Misalnya orang yang lagi nunggu keputusan hakim di pengadilan. Kadang-kadang udah apa aja lah, keputusannya udah pasrah Pak, apa saja yang diputuskan. Nah, itu namanya pasrah. Nah, satu lagi adalah berserah dalam pengertian berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan adalah sikap percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Wah, ini adalah keren artinya ya. Sikap percaya dan menyerahkan diri kepada rencana dan pimpinan Tuhan. Ini lebih bersifat aktif dan ada optimisme di dalamnya, dan kemudian ada satu tindakan, minimal tindakan doa. Nah, ini namanya berserah sama Tuhan. Nah, lewat penjelasan dua sikap ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat perbedaan dari keduanya. Ada perbedaan yang cukup mencolok, ya kan, setelah dijabarkan definisi masing-masing ada perbedaan yang mencolok. Itu teorinya. Tetapi di dalam prakteknya, perihal berserah dan pasrah itu kadang-kadang cuma beda di kata-kata mulut aja. Di dalam langkah tindakan hampir mirip-mirip. Nah, ini yang kita mau bahas Bapak Ibu Saudara, tentang apa yang disebut sikap berserah kepada Tuhan ini ya. Memang unik, tetapi inilah yang jadi pesan buat setiap kita untuk lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan berserah sama Tuhan. Oke. Saya ajak kita buka Lukas 5 ayat 1-11, tapi nggak usah baca semuanya karena kita udah hafal banget kisah ini. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Ini udah sangat hafal juga. Oke, sudah terpampang di depan. Saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebetulnya saya udah nggak usah terlalu panjang lebar lagi menjelaskan kisah ini ya. Tetapi secara singkat lah, minimal kita merefresh. Mungkin ada bagian yang lupa, dari kita ada yang lupa. Jadi gini, kisah ini ternyata di dalamnya ada kandungan tentang prinsip berserah sama Tuhan. Meskipun kita nggak menemukan Pak di bagian mananya gitu ya. Oke, nanti ada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, kita bisa
lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang namanya berserah sama Tuhan. Suatu kali ketika Simon dan kawan-kawan baru pulang setelah semalaman menjala ikan gak nangkap apa-apa, kemudian pagi itu di tepi pantai Danau Galilea mereka lagi membereskan jalan. Nah, adegan selanjutnya datanglah Yesus yang diiringi orang yang banyak jumlahnya yang ingin mendengarkan pengajaran tentang Yesus. Nah, jadi mulailah Yesus masuk ke wilayah di mana Petrus dan kawan-kawannya berada. Jadi cara Tuhan kan sangat indah sebetulnya ya. Petrus yang lagi ditaksir, datanglah Yesus dengan urusan lagi dikejar-kejar orang untuk mendengar pengajarannya. Maka dengan sengajanya Yesus memilih perahu Petrus. Karena gini, orang yang begitu banyak ini kan mau dengar Yesus yang sendirian, maka Yesus perlu ambil ancang-ancang agak jauh, maka dia naik ke perahunya. Petrus tolakkan sedikit lebih jauh. Nah, dari posisi Yesus di atas perahu yang gak terlalu jauh dari pantai, Yesus dengan leluasa bicara sama orang banyak gitu. Dan Petrus kan ada di perahu itu, kita udah bahas dulu 2 tahun yang lalu. Setelah selesai maka giliran Yesus berperkara sama Petrus. Sekarang pergi ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan kita udah tahu kan kisahnya, aduh guru, mana mungkin, semalaman aku udah berusaha menangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang memerintahkan, maka aku lakukan juga. Maka kita tahu, ditebarkanlah jala ke tempat yang dituju oleh Yesus. Dan Petrus mendapat ikan yang jumlahnya begitu banyak, jalannya hampir koyak, perlu perahu yang lain, sehingga perlu 2 perahu untuk memuat tangkapan yang sangat banyak, perahu hampir tenggelam. Wah, itu berapa kali ya. Jadi bagian mana Pak yang berserahnya? Oke, saya mau menceritakan tentang kondisi dulu. Nah, kondisi yang dialami oleh Petrus yang pergi menangkap ikan semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Kalau dikondisikan dengan kondisi di zaman sekarang, gak sedikit loh orang-orang yang ada di dalam posisi seperti Petrus. Sudah berusaha. Ya kalau Petrus semalam-malaman ini sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan usaha, melakukan pekerjaan, melakukan sebuah tindakan, namun tidak menghasilkan apa-apa ya. Gak sedikit yang akhirnya mereka ya tadi bidang apapun ya, bukan hanya bicara soal pekerjaan aja, bukan hanya bicara soal usaha aja. Mungkin ini di bidang, mungkin ada orang yang mengalami mentok di bidang pelayanan. Udah berusaha Pak, tidak membuahkan hasil apa-apa. Apalagi di masa pandemi ini. Bukan soal pelayanan ya, mungkin soal rumah tangga. Kami udah coba Pak, mentok, hasilnya begitu terus. Nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan. Jadi ini bisa kondisinya bisa di dalam kondisi apa aja. Kondisi yang seperti yang dialami Petrus itu, berusaha tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi kondisi yang terjadi akhirnya mentoklah. Petrus pun pulang, ya udahlah pulang aja lah, kita ke pantai. Apa yang dilakukan? Ya udah beresin jalan aja, udah nggak tahu mesti ngapain. Nah, kondisi orang di masa sekarang juga akhirnya ya udahlah. Nah, muncullah 2 sikap, mau pasrah atau berserah sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus paham dulu yang namanya berserah sama Tuhan itu apa. Apakah cuma hanya sebatas di pengucapan? Biasanya namanya orang Kristen ya udah pilihannya gini, kita berserah sama Tuhan aja. Tapi yang namanya berserah sama Tuhan itu seperti apa sih? Apa cuma berhenti sama di kata-kata? Nah, ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang ada di tengah berbagai sikap yang dimunculkan dari berbagai peristiwa yang terjadi. Tuhan menghendaki agar orang percaya belajar memahami apa yang dimaksud dengan sikap berserah pada Tuhan. Seringkali orang percaya memaknai hal berserah kepada Tuhan ini secara kurang tepat ternyata. Berserah kepada Tuhan dimaknai hanya sekedar ungkapan kata-kata rohani yang indah aja kan, iya kan, lebih keren kan daripada pasrah. Kayak nggak beriman. Tapi banyak orang percaya lebih mirip, ya udah kita berserah aja pada Tuhan. Nah, apa cuma selesai di kata-kata yang indah, yang rohani ini? Tapi ternyata banyak didapati waktu mengucapkan kata kita berserah aja sama Tuhan.
Nah, perbedaannya dengan berserah itu apa? Perbedaan dengan pasrah itu apa? Nah, ini kita mau belajar, ya. Ini unik, Bapak Ibu Saudara, ketika saya datang sama Tuhan, pesannya gini, beri sebuah pelajaran tentang apa yang dimaksud dengan berserah. Apa yang dimaksud dengan surrender to the Lord. Apa yang dimaksud dengan penyerahan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Wow, dalam hati saya bukannya udah pada tahu gitu ya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, direnung-renung, iya ya, kayaknya gak sedikit orang percaya yang kurang tepat menangkap kata berserah sama Tuhan gitu. Oleh sebab itu kita mau belajar prinsip. Ada 2 prinsip yang mau kita tangkap pada pagi hari ini ya. Besok mungkin ada prinsip yang lain lagi yang mendukung tentang pesan ini. Oke, yang pertama adalah gini. Beberapa prinsip tentang berserah sama Tuhan ya. Jadi prinsip tentang berserah sama Tuhan yang perlu kita pahami ya. Cuman harus konsentrasi nih. Jangan tidur. Nah, iya, bangun, jangan tidur. Jangan tidur soalnya. Oke. Yang pertama, berserah kepada Tuhan adalah mengenyampingkan keinginan, gagasan, dan kehendak diri sendiri dan berpaling kepada kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan adalah mengenyampingkan keinginan, gagasan, ya, rencana-rencana diri sendiri dan kehendak diri sendiri, kemudian berpaling kepada kehendak Tuhan. Itu yang namanya berserah sama Tuhan. Oke, saya mau ajarkan tentang, ya namanya juga suruh ajarkan kan ya. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu kata berserah itu. Ya, ternyata kata berserah itu diambil dari surrender ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surrender ini? Surrender kan di dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya istilah yang diambil, istilah di dalam pertempuran. Jadi surrender itu adalah istilah yang diambil dari yang sering digunakan di dalam pertempuran ya kan? Apa artinya? Jadi surrender ini menyatakan bahwa pihak yang kalah harus menyerahkan semua hak kepada pihak yang menaklukkan. Jadi pihak yang kalah harus menyerahkan semua hak kepada pihak yang menaklukkan. Menyerahkan apa aja? Segala macam. Ya namanya udah menyerah, ya senjatanya diserahkan. Ya kan, ya namanya kalau udah nyerahkan angkat tangan kan. Angkat tangan, senjata diserahkan. Terus apa lagi? Menyerahkan diri, mau diapain? Ya namanya udah menyerah kepada pihak yang menaklukkan. Jadi segala senjata, menyerahkan diri, udah gitu, udah nggak melakukan perlawanan apa-apa, kan udah nyerah, udah nggak melakukan perlawanan apa-apa. Nah, sejak itu pihak penakluk yang memegang kendali penuh. Ketika seorang berkata, ketika si pihak yang kalah ini berkata, aku angkat tangan, aku berserah, aku menyerah, ya, surrender. Nah, entahkah dia mau diikat, entahkah mau dirantai kaki dan tangannya, entahkah nanti mau dijebloskan ke penjara. Nah, ini kan masih istilah pertempuran. Pihak yang ditawan sama sekali tidak memiliki hak apa-apa lagi. Itu prinsipnya, namanya surrender itu. Nah, prinsip yang sama berlaku juga waktu seseorang berkata, aku berserah kepada Tuhan, surrender to the Lord. Sama prinsipnya. Prinsipnya adalah kita menyatakan ketidaksanggupan kita yang selama ini kita coba lakukan. Dan kemudian kan gak ada hasilnya, mentok dan hasilnya memburuk dan lain-lain. Tuhan, udah gak mampu lagi, udah gak sanggup lagi. Nah, kemudian menyerahkan segala tindakan kita dan mengakui bahwa tindakan yang kita lakukan itu salah. Kemudian apa lagi? Menyerahkan segala prinsip-prinsip yang kita miliki selama ini, prinsip-prinsip pribadi, prinsip-prinsip manusia yang kita adopsi selama ini, kita serahkan. Ternyata kan gak jalan Tuhan. Dan menyerahkan segala rencana-rencana, karena namanya manusia, namanya orang percaya juga diam-diam punya rencana pribadi kan. Kemudian berpaling kepada rencana dan kehendak Tuhan, karena percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dan cara yang lebih tepat buat kita. Itu namanya berserah sama Tuhan. Gak susah kan? Karena gini, kita dulu pernah melakukan hal itu. Kapan? Waktu kita
membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Itu kan adalah masa di mana benar-benar kita menyerah dengan kehidupan lama kita. Oke, supaya lebih jelas nih, saya pakai peragaan ya. Sebentar. Supaya lebih paham. Ini saya lagi kasih gambaran bahwa dulu tuh kita ada di sini nih. Guys, dulu kita ada di hidup di dalam kegelapan. Kita ada di dalam belenggu. Sebelah sini. Hidup sebagai hamba dosa. Sampai akhirnya ya semua orang kasih anugerah Tuhan. Masing-masing punya cerita, jalan ceritanya sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Ada kalanya akhirnya nyerah, menyatakan ketidaksanggupan. Hidup sebagai tawanan dosa, belenggu si iblis, hidup di dalam berbagai hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya suatu hari ya kemurahan Tuhan memanggil orang itu. Orang ini yang tadinya udah berjalan menuju kepada kebinasaan kekal, kemurahan Tuhan membuat orang itu akhirnya menyadari ada pengharapan di dalam hidup. Maka berpindahlah dari Tuhan yang lama kepada Tuhan yang baru. Benar-benar pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Dari kehendak si gelap menjadi kehendak Tuhan. Nah, dulu kita pernah melakukan itu, menyatakan menyerah sama Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berpindah loh dari kerajaan gelap, dari kehendak si musuh, untuk berpindah menjadi di pihaknya Tuhan. Dan sejak itu kita mau hidup baru, lahir baru, hidup baru terjadi di situ. Nah, setelah kita hidup di dalam Tuhan, setelah kita ada di pihak ini, tanpa kita sadari, gak sedikit orang-orang percaya yang punya kehendak sendiri. Betul sih ada di sini, tapi kemudian yang dilakukan bukan kehendaknya Tuhan, tapi setelah di dalam Kristus pun punya kehendak kan, karena dengan alasan Pak free will Pak, kehendak bebas Pak, aku kan boleh dong gitu. Maka tanpa disadari banyak orang mulai melakukan, banyak orang percaya gak sedikit yang mulai melakukan kehendak diri sendiri. Nah, ini dibalik lagi ke sini. Nah, kehendak diri sendiri. Nah, waktu berjalan dalam kehendak diri sendiri, udah melakukan ini, punya rencana, punya prinsip, punya ini dan punya itu, akhirnya membuahkan hasil nggak? Ada buah nggak? Yang ada buah hasil kehendak sendiri ada. Yang adalah, ya Allah, kok jadi gini ya? Entah di berbagai bidang apapun yang disebutkan tadi, kok jadi begini ya? Gitu. Nah, akhirnya kita mentok dan berhadapan dengan prinsip mau berserah kepada Tuhan atau mau pasrah. Nah, oke, namanya juga orang percaya Pak, berserah sama Tuhan. Nah, berserah sama Tuhannya yang seperti apa? Nah, kembali lagi kepada prinsip ini. Berserah sama Tuhan adalah menyerahkan yang namanya apa? Segenap tindakan, mengakui segala tindakan salah kita, menyatakan ketidaksanggupan, menyerahkan segala tindakan, menyerahkan segala prinsip-prinsip, menyerahkan segala rencana, kemudian berpaling dan setuju untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Seharusnya kan dari sini kita berpindah ke sini dong, menyerah. Waduh, salah deh, pokoknya hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Nah, mestinya yang berserah kepada Tuhan tuh kita pindah ke sini. Tetapi yang seringkali terjadi, yang namanya berserah sama Tuhan, si orang percaya masih tetap di sini. Ya, geser dikit deh. Udah deh, sejak ini berserah aja sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan seluruh perkara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Maha tahu, Engkau punya rencana yang dahsyat, Engkau luar biasa. Si orangnya masih di sini aja. Cuman mungkin kalau mau digambarkan nih, tetap berdoa, cuma
Doanya ke situ, ya Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu, ke dalam rencana-Mu. Balik kakinya tetap di sini. Ini yang seringkali kerap terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dari mulai berserah sama Tuhan, gak sanggup Tuhan, kok dahsyat, kok yang punya rencana lebih indah daripada, tapi masih di sini. Sehingga kemudian setelah mulut mengucap berserah sama Tuhan, setiap langkahnya masih nggak jauh-jauh dari wilayah-wilayah sini. Tapi kita mau belajar dari kisah Petrus. Oke, Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5 bilang, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di sini nggak mudah juga buat Petrus. Secara logika, segala keilmuan yang dia miliki, entahkah ilmu pelayaran, ilmu menangkap ikan, pengalaman pribadi yang juga termasuk pengalaman yang diwariskan dari orang tuanya yang adalah nelayan. Dia paham sekali ketika Yesus menyuruhkan untuk menebarkan jala ke tempat yang dalam di tengah hari sudah mulai menjelang siang. Udah nggak mungkin. Jadi perintah Yesus untuk kembali melayarkan perahunya, kemudian menebarkan jalannya di situ, sebetulnya ini sangat tidak bisa diterima oleh Petrus. Ya, meskipun Petrus menghormati siapa Yesus, ini kan rabi, baru selesai mengajar banyak orang dengan begitu luar biasa. Memang dia punya pengajaran yang dahsyat, tapi kalau ngajarkan nangkap ikan, aduh, dalam arti mana mungkin lah ya, karena aku udah pengalaman. Dia mungkin lama di bidang kerohanian, aku kan lama di bidang penangkapan ikan. Nah, mungkin yang ada di dalam diri Petrus. Jadi artinya permintaan Yesus ini sangat gak masuk akal buat dia ya. Nah, itulah sebabnya Petrus mengemukakan sebuah hal. Dibilang gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia menyatakan pendapatnya. Maksud Petrus gini, dengan ilmu yang benar aja, di mana nelayan biasa menangkap ikan pada tengah malam, ya, ketika air laut, angin darat, angin laut bertiup, ya, itu kan ada dulu di sekolah kan diajarkan kan. Makanya kenapa mereka menangkap ikan di waktu malam. Dengan keilmuan yang benar aja, Guru, aku udah gak nangkap apa-apa. Apalagi dengan teori yang Engkau sampaikan tadi, yang sangat tidak biasa itu, tapi yang luar biasa. Nah, luar biasanya Petrus segera menyadari siapa yang berbicara di hadapannya ini. Dan bukannya pula ia telah, dan memang dia udah mencoba mengerahkan segenap kekuatan dan tanpa hasil, tapi dia mulai menyadari, wow, ini bicara ini adalah pribadi yang luar biasa. Maka Petrus mulai menyerahkan segala perkaranya kepada Yesus. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Jadi Petrus ini awalnya di posisi di sini nih. Kan dia udah coba nih dengan kehendak sendiri. Dia udah berusaha. Dan dengan segala teori, dengan segala prinsip ilmu yang memang sesuai dengan bidangnya dia, dan gak dapat kehendak sendiri. Kemudian waktu Yesus menyuruh, kenapa gak pakai kehendak dia? Akhirnya Petrus nyerah. Oke dah, kalau gitu, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Apakah Petrus berhenti di titik ini? Enggak, kita mau belajar dari sikap Petrus. Petrus beralih. Ya udah, caraku udah nggak jalan, prinsipku, rencanaku dan lain-lain udah jelas nggak membuahkan hasil. Tapi dia nggak cuma berhenti sampai di kata-kata, iya deh, aku mau pakai caramu. Iya deh, aku mau pakai cara Tuhan. Enggak. Dia melakukan sebuah langkah dan tindakan. Dia ke sini, Petrus. Di mana Tuhan? Itu di sebelah kanan. Tebarkan jalanmu di sana. Oh gitu ya. Oke. Meskipun di hati, ya udahlah, karena udah menyerahkan segala kemampuannya kepada kehendak Tuhan, maka dia lakukan. Dan hasilnya, Alkitab sendiri berkata, dia mulai mengalami tangkapan yang jumlahnya besar sekali, jalannya hampir koyak, dan butuh perahu yang lain untuk menampung segala hasil tangkapannya itu. Bapak saudara ngerti? Saat ini mulai nangkapnya artinya berserah. Artinya berserah bukan hanya ya udah aku berserah, aku serahkan kepadamu ya Tuhan.
Tapi prinsip, kehendak, rencana, dan langkah dan tindakan kok nggak jauh-jauh ada di daerah sini. Tuhan mau kita belajar sama dari Petrus. Petrus pindah lokasi, maksudnya istilahnya pindah lokasi. Dia memilih untuk pindah ke wilayah kehendak Tuhan, dan dia bukan cuma ngomong aja, tapi dia melakukannya. Dan hasilnya berbeda. Ya, ini saya nggak bicara hasilnya selalu tangkapan yang banyak loh ya, yang disalahpahami. Lagi wah kemakmuran lagi nih, bukan. Hasilnya berbeda dengan apa yang dia lakukan, dengan prinsip dia berbeda dengan hasil yang dengan prinsip dan kehendak Tuhan. Ingat nggak dulu Yesus juga pernah kan ada di dalam kondisi yang seperti itu kan, waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani kan Yesus berdoa di dalam Matius 26 ayat 39. Coba kita buka. Yesus juga dalam sebuah pilihan, mau pasrah atau berserah kepada Bapa. Punya kehendak kan dia? Punya kehendak dalam posisi 100% manusia dan 100% Allah. Yesus punya kehendak untuk bagian manusianya. Tetapi posisi Yesus pada waktu itu, waktu berdoa di Taman Getsemani, bukan di sini. Posisi Yesus sudah di sini. Kan ada yang bilang, apa bedanya kan? Yesus takut, Yesus khawatir, aku juga takut, aku juga khawatir. Nggak beda, oh beda posisi. Yesus waktu berkata, di sini dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi ada sebuah keinginan, ada sebuah kehendak dari sisi si manusianya Yesus. Kalau boleh sih, aduh udah nggak usah jalani salib. Kenapa? Mengerikan. Ada yang berkata, Pak, ada yang bertanya, Pak, kekhawatiran kita manusia sama kekhawatiran Yesus sama nggak? Kan sama-sama khawatir. Beda. Kekhawatiran manusia khawatir karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi, maka khawatir. Ketakutan atau kekhawatiran Yesus karena dia tahu apa yang akan dia jalani, bahwa ia harus menanggung dosa seluruh umat manusia, dan alangkah mengerikannya mati di kayu salib. Maka dia berkata, ya Bapak, sekiranya boleh berlalu, aku pilih ya udah jangan sampai menjalani salib, tetapi yang luar biasa. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Maka lihat hasilnya beda dibandingkan ketika mungkin biarlah kehendakku aja deh yang terjadi. Yesus memilih untuk tetap ada di dalam kehendak Bapa, dan lihat hasilnya. Kalau kita ada hari ini karena hasil karya Kristus yang lebih memilih untuk melakukan kehendak Bapa surga. Makanya ini ada kaitannya dengan pesan Tuhan minggu lalu tentang mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Di situ ada satu ayat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah? Kan waktu itu sudah dijelaskan kan? Carilah prinsip-prinsip kerajaan Allah dan adopsilah prinsip otoritas tentang kerajaan surga. Artinya perintah ini berkata, kesini dulu, cari dan hidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya yang semuanya lengkap nih di sektor ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya ada semua di sini. Kesini dulu. Soal ditambahkan itu lihat hasilnya otomatis. Ya tapi saya tekankan bukan soal jangan selalu ditambahkan, oh nanti hartaku bertambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Apapun hal dahsyat yang Tuhan kehendaki itu dapat terjadi di wilayah ini. Katakan amin. Nah seringkali kan dari mulut berkata berserah sama Tuhan, tapi tetap ada di sini. Yang dilakukan adalah wilayah prinsip-prinsip ini, rencana di sini, kehendaknya di sini. Tapi dengan seruan, aku mau berserah sama Tuhan. Nah dari sini kita mulai belajar. Yang dimaksud berserah itu adalah memindahkan ini kitanya dari sini ke wilayah kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi maksud berserah sama Tuhan adalah menyerahkan diri kita, kepemilikan kita atas apapun kepada Tuhan. Tadi kan bicara soal lebih kepada salah satu prinsip kan. Tapi yang kedua yang maksudnya berserah sama Tuhan adalah kita mau menyerahkan semuanya.
segala kepemilikan kita atas apapun. Kalau kita punya usaha, kita serahkan ini usaha kita dengan Tuhan, ini milikmu. Serahkan rumah tanggaku sepenuhnya. Termasuk juga aku menyerahkan waktu-waktuku kepadamu. Lukas 5 ayat 11. Lukas 5 ayat 11 bilang begini, ini di bagian terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Ini kan setelah peristiwa menangkap ikan yang jumlahnya banyak. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, meskipun di Lukas Andreasnya nggak disebut ya. Kalau di dalam Injil yang lain Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas ikut. Tapi kalau di Lukas cuman Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka memutuskan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ini jangan selalu diartikan meninggalkan segala-galanya jadi hamba Tuhan full timer. Kebanyakan kan diartikannya selalu begitu kan. Tapi apa yang dilakukan? Oke, awal mulanya ya, setelah mendapat tanggapan yang begitu banyak, Petrus langsung tersungkur di hadapan Yesus. Dan tersungkur lalu bilang apa? Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kenapa sih sampai dia bertindak seperti itu? Karena gini, setelah menyadari bahwa siapa yang ada di hadapannya dan betapa perkataannya, dan kemudian ditambah dengan tadi sikap menyaksikannya, itu yang membuat Petrus udah benar-benar nggak berdaya dah mengakui kedahsyatan Yesus. Akhirnya menyerah, bersungkur, Tuhan pergilah daripadaku. Maksudnya udah nggak layak banget dekat-dekat sama Yesus. Dan dia menyesal betapa bodohnya tadi bersoal jawab dengan Yesus, menyaksikan kuasanya. Karena itu dia bilang, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia tahu pribadi yang ada di hadapannya bukan pribadi manusia biasa. Petrus pasal gak layak di hadapannya, ya, terlebih tadi setelah dia menyaksikan, meragukan. Nah, kemudian Yesus memanggil. Nah, di ayat selanjutnya Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawan. Yuk, di ayat selanjutnya, ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh murid-murid di ayat 11 tadi? Maka mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, kenapa mereka bisa meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus? Karena mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan itu atas diri mereka. Bukankah mereka udah ngalami sesuatu yang luar biasa? Mungkin Petrus berpikir, soal perkara ikan aja dia nggak nyangka kalau ternyata arahan Yesus, petunjuk Yesus dan kehendaknya Yesus ini begitu luar biasa. Ini baru bicara soal ikan, dia bilang. Waktu Yesus ajak, yuk mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia. Apalagi kalau aku menyerahkan seluruh kehidupanku, seluruh keberadaanku. Tadi kan dia masih menyerahkan si perkara ikan aja ke dalam hal tadi kan. Dan dia melihat luar biasa. Bayangkan kalau dia menyerahkan. Jadi arti kata berserah kepada Tuhan di dalam poin yang kedua adalah menyerahkan seluruh keberadaannya. Nah, kenapa dia nggak pindah dan menetap? Tadi kan gini, saya lupa satu hal. Waktu dia berkata, kalau itu kehendak, kalau engkau menyuruhkan, aku melakukannya, maka dia kan pindah ke sini kan, nangkap ikan. Setelah nangkap ikan kan, luar biasa, dahsyat banget tadi. Waktu aku melakukan apa yang dia suruhkan, luar biasa. Tapi Petrus lagi ada di sini lagi. Yesus bilang, ayo ikut sebagai penjala manusia. Bisa. Hal dahsyat aja, perkara soal ikan aja, Yesus sudah lakukan luar biasa. Bagaimana kalau aku pindah seluruh kehidupanku semuanya, aku menetap di sisi ini dan ikut dia. Bukan hanya soal ikan, tapi aku sekarang mulai ada di wilayah si pencipta ikan, si pembuat ikan, si pencipta segala makhluk dan segala-galanya. Kalau ada di sini dan aku iring dia, aku bisa bayangkan betapa dahsyatnya kehidupanku dan menghidup di dalam prinsip-prinsip dan segala rencana-rencananya. Jadi arti yang kedua daripada berserah sama Tuhan adalah seluruhnya, ya udah, aku gabung aja dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan. Oke, Bapak Ibu Saudara, daripada bolak-balik panjang lebar, ceritakan satu kisah ini. Ada seorang hamba Tuhan. Saya pernah sampaikan sih sebetulnya di beberapa waktu yang lalu. John Maxwell.
John Maxwell adalah seorang hamba Tuhan yang pernah cerita gini. Pertama dia kasih ilustrasi bahwa dulu aku nggak bisa berenang. Jangan pernah dengar kan ya? Dulu aku nggak bisa berenang. Aku sering dengar dan aku sering melihat betapa anak-anak sebaya usiaku yang berenang, jebur sana, jebur sini, lari, loncat, dan kemudian salto masuk ke dalam air. Jebur, betapa menikmatinya mereka, betapa indahnya melihat pemandangan seperti itu. Sedangkan aku cuma ada di pinggir kolam. Pasti pernah merasakan lah, ada saya siapa yang nggak bisa berenang ya? Kemudian daripada sedangkan aku cuma ada di sisi kolam yang dangkal, dan kemudian aku hanya bisa main-main air dengan tanganku kecepat-cepat. Tapi badanku masih ada di wilayah pinggir kolam, atau mungkin seenggak-enggaknya ada di kolam dangkal. Aku main-main begitu, tapi aku melihat mereka begitu indah. Ada yang nyelam, ada yang begitu. Nah, gambaran ini diceritakan tentang kehidupannya. Waktu aku memutuskan untuk mengiring Tuhan, aku gak pernah mengalami perkara-perkara yang dahsyat tentang Tuhan, perkara indah di dalam Tuhan. Aku hanya mendengar para hamba-hamba Tuhan itu, para orang-orang percaya itu bersaksi bagaimana mengalami Tuhan, melalui jalan yang dituntun, dan melihat hal dahsyat yang Tuhan nyatakan. Dan aku gak pernah mengalami itu. Aku cuma tahu, oh iya, memang betul Yesus bisa begitu katanya, karena Alkitab juga bilang begitu. Tapi aku pribadi gak pernah mengalami. Sampai aku akhirnya memutuskan untuk seperti gambaran anak yang berenang tadi. Sampai aku memutuskan untuk terjun, menyerahkan seluruh keberadaan, nyemplung, terjun ke dalam kolam itu. Artinya dulu dia ada di posisi ini, udah di dalam Tuhan, udah iring Yesus, tapi gak pernah mengalami hal yang luar biasa. Sampai aku seperti gambaran anak-anak yang jebur di kolam dalam, dan kemudian main, baru aku melihat, mengalami dahsyat Yesus yang aku iring ini. Karena dia Bapa yang luar biasa. Setelah dia menyerahkan seluruh kehendak diri sendiri, seluruh keinginan, seluruh cita-cita, seluruh apapun, seluruh prinsip-prinsipnya, seluruh cara-cara, sampai masuk ke wilayah sini dan menyelaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di situ baru melihat, wow, ternyata iring Yesus jauh dibandingkan pada waktu dia ada di posisi. Bukan soal ikan yang dapat, tangkapan ikan yang jumlahnya banyak, bukan tentang itu lagi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya mau tutup bahwa berserah sama Tuhan adalah bukan sekedar tentang Tuhan tolong kita dan berikan lagi. Akhirnya kalau kita masih ada di sisi sini, kebanyakan pusingnya soal ikan. Tapi waktu kita memutuskan untuk ada di wilayah ini, kita lagi berjalan dengan Sang Pencipta ikan dan Sang Pencipta segala makhluk yang punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mulai di pagi ini lewat pesan ini, saya percayalah kita dibukakan soal hal berserah kepada Tuhan, bukan seperti yang umumnya dipahami oleh banyak orang percaya. Tapi mari percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita paham prinsip ini, ada terjadi sebuah hal yang berbeda, saya percaya, daripada sekedar ngerasain air kecil riak-riak di air dangkal. Makanya pesan kenapa jangan cuma semata kaki, selutut, jangan cuma puas sampai di pinggang, tetapi waktu tenggelam. Nah sebetulnya waktu tenggelam itu kita ada di sini. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.